Bekerja dari rumah dibutuhkan terutama ketika situasi masih pandemi seperti saat ini. Kehadiran teknologi internet menjadi hal yang patut kita syukuri. Para pencari kerja bisa memanfaatkannya untuk mencari kerja. Berkat internet pula, sekarang banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan tanpa harus ngantor. Menariknya, sejumlah profesi sudah menerapkan hal ini, membantu orang bisa bekerja di rumah atau istilah populernya saat ini itu adalah work from home. Bagi dunia kerja, work from home bisa menjadi sebuah keuntungan karena bisa menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya transportasi. Bahkan work from home ini semakin populer dan banyak digemari bagi orang-orang yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Di video kali ini kita akan bakal ngasih kalian rekomendasi mengenai profesi-profesi yang bisa dikerjakan di rumah serta tips agar pekerjaan dapat lebih maksimal. Tapi sebelumnya bagi kalian yang mungkin membutuhkan aplikasi pencari kerja terpercaya saat ini, kami sangat merekomendasikan aplikasi Startup Kita Lulus. Selain aplikasi ini sudah digunakan lebih dari 100.000 para pencari kerja, aplikasi Kita Lulus juga sangat aman karena dilindungi oleh Kominfo serta terhubung dengan HRD atau pemilik usaha langsung melalui WhatsApp. Sehingga jangan heran karena banyak dari mereka yang sudah terbukti cepat mendapatkan panggilan kerja berkat aplikasi Kita Lulus ini. Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana kemudahan menggunakan aplikasi ini, silakan download langsung aplikasinya melalui link di deskripsi video ini. Peluang pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. 1. Penterjemah. Kalau kamu lagi cari pekerjaan dan kebetulan bisa berbahasa asing, penerjemah adalah jawabannya. Jenis usaha jasa ini memberikan fleksibilitas karena kamu bisa bekerja dari manapun, termasuk di rumah. Kamu bakal dibayar lebih kalau punya faktor penunjang, seperti sah dan aktif menjadi anggota himpunan penterjemah dan sudah jadi penterjemah tersumpah. Jika kamu mahir di bahasa Inggris, sertakan juga sertifikat TOEFL atau IELTS dan portofolio hasil terjemahan kepada klien dan atasan biar makin dipercaya. Bekerja di rumah dan dibayar perusahaan asing misalkan, ini adalah salah satu keuntungan menjadi penerjemah ketika mereka ekspansi ke Indonesia dan butuh jasa kamu untuk menerjemahkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Eits, ketentuan bekerja di rumah sebagai penerjemah tadi tergantung dari yang merekrut kamu juga ya. Bisa jadi kamu perlu datang ke kantor, tapi nggak menutup kemungkinan bisa dikerjakan di rumah. 2. CEO spesialis. Tanpa harus ngantor, seorang CEO spesialis memungkinkan untuk menghasilkan uang banyak tanpa harus kantor alias bisa dikerjakan di rumah. Tugas dari CEO spesialis itu apa sih? Tugasnya yakni menganalisa, meninjau, dan menerapkan perubahan pada situs web untuk memaksimalkan jumlah orang yang mengunjungi situs tersebut dan meningkatkan penelusurannya di mesin telusur, seperti Google. Cukup berbekal laptop dan juga internet, kamu sudah bisa kerja di rumah sebagai CEO spesialis. 3. Editor video. Sekarang jasa edit video lagi naik daun nih, karena semakin populernya platform di YouTube. Sebut saja Atta Halilintar dan YouTuber top Indonesia lainnya yang turut mempopulerkan. Maka dari itu mereka juga nggak jarang buat hire seorang editor video. Cocok buat kamu yang jago edit video. Alat dan bekal pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah ini tentunya laptop atau PC dan perangkat editing yang mumpuni ditambah akses internet yang juga baik. 4. YouTuber. Kalau udah jago edit video, kenapa nggak sekalian aja jadi YouTuber? Ini dia peluang pekerjaan yang bisa kamu kerjakan di rumah. Profesi ini lagi diminati banyak orang, dari yang tua hingga yang muda bahkan anak-anak. Buatlah kanal YouTube pribadi dengan mengisi video mulai dari vlog, tutorial, hobi, dan banyak lainnya yang bisa dilakukan di rumah saja. Penghasilan seorang YouTuber berasal dari monetisasi. Nggak sembarangan, kamu wajib tahu cara monetisasi YouTube dan syarat daftar AdSense. 5. Reseller. Menjadi reseller bisa dicoba kalau kamu ingin bekerja di rumah dengan menjual kembali produk dari supplier dengan menambahkan keuntungan di setiap produknya. Tips mencari supplier yang baik adalah dengan melalui website resmi atau mencari di marketplace yang memiliki harga murah dengan rating yang bagus. Bisa juga menghubungi secara langsung untuk mendaftar dan mempelajari sistem yang dijalankan. Tanyakan juga apakah bisa melakukan pembayarannya secara langsung atau di belakang.
Beberapa contoh produk-produk yang cocok dijual kembali itu adalah fashion, produk kecantikan, sepatu, keperluan bayi, dan sejenisnya. 6. Dropshipper. Apa sih bedanya reseller dan dropshipper? Reseller berarti kamu membeli produk baru, kemudian dijual kembali. Kalau dropshipper, kamu nggak perlu membeli produk, cukup menawarkan saja melalui sosial media, website, atau langsung kepada teman. Nah, kalau ada pembeli, kamu tinggal menghubungi pihak supplier untuk mengirimkan barangnya. Seperti layaknya pekerjaan lain, ketahui juga cara kerja dropshipper dan cara suksesnya di marketplace. Kelebihan dari dropshipper dibandingkan reseller adalah minimnya resiko walaupun untungnya nggak terlalu besar. Karena kamu kerja dari rumah, siap-siap aja ya kamu bakal banyak barang dari supplier yang datang ke rumah. 7. Blogger. Di rumah, kamu bisa juga kerja jadi blogger. Modalnya cuma laptop, internet, dan hosting aja. Meski kamu bekerja di rumah dengan menjadi blogger, kamu bisa untung ratusan juta loh. Caranya dengan membuat website yang ramai pengunjung dan monetisasi dengan program PPC dari Google AdSense. Selain AdSense, kamu bisa jualan barang atau jasa di blog yang kamu buat. Jangan lupa optimalkan teknik SEO agar website kamu optimal pada mesin pencarian di Google. 8. Content writer. Mau kerja di rumah tanpa modal dan ngasih cuan? Jawabannya adalah dengan menjadi content writer. Cukup dengan modal laptop dan koneksi internet saja, kamu bisa memulai kerja dari rumah tanpa modal. Untuk menawarkan jasa tulisan yang kamu buat, cobalah mendaftar di freelancer.co.id, fastwork.id, seribulancer.com, project.co.id, fiverr.com, dan masih banyak lagi. Lowongan kerja untuk di rumah sendiri pasti banyak ditemukan di situs-situs tersebut. Nah sekarang, tips bekerja di rumah itu biar maksimal bagaimana sih? Dimanapun tempatnya, namanya pekerjaan harus dilakukan dan diselesaikan secara profesional. Bekerja di rumah mungkin banyak bedanya dengan ketika kamu bekerja di kantor. Itu semua bukan alasan untuk bekerja secara asal-asalan. Nah, kami punya beberapa tips biar kerjaan kamu maksimal dan nggak ngecewain atasan ataupun klien. Apa saja? 1. Gunakan aplikasi untuk mengatur jadwal. Ketika kerja di rumah, mungkin saja supervisi atau bimbingan dari atasan bakal minim dan kamu kesulitan mengatur dalam penjadwalan. Jadi kamu bisa memanfaatkan aplikasi yang membantu kamu mengatur jadwal dengan benar seperti Google Calendar atau Outlook Calendar, Microsoft Office 365, Daywise, Trello, Google Drive, ataupun Dropbox, dan lain sebagainya. Selain jadwal yang harus diatur secara baik, komunikasi dengan klien juga perlu diperhatikan. Mungkin saja mereka perlu menghubungi kamu untuk brief, project baru, dan hal urgent lainnya terkait kerjaan. Beberapa aplikasi yang bisa bantu kamu memaksimalkan komunikasi dengan klien dan atasan diantaranya itu adalah Google Hangout, Skype, Zoom Meeting, dan Google Meet. Pada umumnya aplikasi tersebut berguna bagi para pekerja saat mengadakan meeting jarak jauh dan melibatkan banyak orang. Dan tidak menutup kemungkinan seperti kita yang bisa bekerja di rumah. Kehadiran aplikasi ini sangat membantu sekali. Gampang banget kalau mau pakai aplikasi ini, kamu tinggal daftar dan login menggunakan akun Gmail yang sudah kalian miliki. Tips yang kedua, pilih laptop atau komputer yang mumpuni. Berbeda bagi yang sudah dibekali laptop atau komputer oleh kantor. Sebagian dari kamu yang bekerja di rumah mungkin masih bingung menentukan lebih baik membeli komputer PC ataupun laptop. Kedua benda tersebut memang banyak digunakan untuk menunjang aktivitas. PC desktop secara umum memang lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan laptop. Namun, PC juga punya kelemahan karena tidak bisa dibawa kemana-mana. Sementara itu, meski mungkin tak memiliki performa seperti PC, namun laptop memiliki ketentuan atau bentuk yang ringkas, ringan, harganya juga terjangkau, dan desainnya pun bervariasi. So, pilih laptop ataupun komputer itu harus disesuaikan dari kebutuhan pekerjaan yang kalian akan kerjakan nanti. Tips yang ketiga, buat desain meja kerja senyaman mungkin. Gak cuma hal-hal teknis seperti memaksimalkan aplikasi pendukung dan pemilihan laptop atau PC yang tepat, desain meja juga sangat penting. Setuju dong, sesuatu yang rapi dan bersih bisa meningkatkan semangat. Begitu juga dengan meja kerja, kamu pasti risih kalau meja kerjamu berantakan. Alhasil kamu gak semangat buat ngerjain proyek dan yang ada malah terbengkalai. Masih berhubungan dengan hal tersebut, meja dan kursi juga bisa mendukung kinerja kamu saat bekerja di rumah. Umumnya nih, ukuran meja standar orang Indonesia tidak lebih dari 75 cm dan paling rendahnya itu adalah 72,5 cm.
Agar meja kerja makin nyaman, jangan menaruh terlalu banyak aksesoris. Selain kamu akan membuat sempit, hal ini juga akan membuat meja kerja tampak kurang rapi. Selain meja, pilihlah juga kursi yang tepat dengan kaki kursi yang fleksibel yang memudahkan kamu untuk bergerak. Alas kursinya pun perlu diperhatikan. Sebaiknya pilih kursi dengan alas busa atau jaring-jaring. Nah, dengan daftar pekerjaan yang sudah kita ulas tadi, kamu bisa pilih pekerjaan mana yang bisa kamu seriusin kalau kamu memang lagi butuh pekerjaan. Untungnya sekarang ada internet dan kecanggihan teknologi yang membantu pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi lebih maksimal. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga topik pembahasan kita kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like videonya, dan nyalakan pula lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik terupdate dari kami. Akhir kata kami pamit undur, sampai berjumpa di informasi-informasi menarik lainnya.